Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khair zad wa an'amana 'alaina bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa hadir di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah dan kita mensyukurinya dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terlupa kita limpahkan kehadiran baginda tercinta kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua nih anak-anak semua termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, walaupun dalam keadaan yang amat sangat tidak kita ingatkan ini, biasanya kita tausiah di masjid atau di kelas, di sekolahan dengan kondisi wabah seperti ini. Mari sama-sama kita menghikmahnya. Yang pertama, izinkan Bapak ingin menyampaikan sedikit tausiah dengan judul, dengan tema berpuasa yang berkualitas. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam diskusinya yang matanya berbunyi, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal ibadah manusia ada miliknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Berarti Allah akan membalasnya. Nah, puasa adalah salah satu kado buat kita nih umat Islam semua. Kado istimewa yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad. Walaupun puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita semua ini. Kenapa kado? Berarti kado ada sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Allah sayang sama kita. Maka mari sama-sama kado khusus yang Allah berikan ini kepada kita. Kita hadir di Ramadan ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan hidup yang Allah berikan ini untuk ibadah. Makanya mari sama-sama bagaimana agar puasa kita berkualitas. Yang pertama, puasa ini sebetulnya perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Malam yahrikha bikadibin au binami matin. Puasa itu adalah perisai selama belum dirusak dengan dusta dan mengumpat.
Jadi puasa adalah sebuah perisai. Selama puasa itu tidak kita rusak, ibadah ini kita rusak dengan berdusta, berbohong, dan namimah atau mengumpat. Maka agar puasa kita ini berkualitas, tadi jangan berbohong dan jangan mengumpat. Kata Rasulullah dalam hadis lainnya mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Tidaklah hakikat puasa itu sekedar menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafasi. Tetapi berpuasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan kotor. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah nih, Allah turunkan wabah ini ada maksudnya. Ternyata ada hikmah di balik ini agar ibadah kita lebih berkualitas. Kenapa? Karena kita dikurangi interaksi kita. Yang tadinya kita di sekolah bisa bertemu dengan teman-teman di kelas, teman-teman kakak kelas, dengan guru. Kita bisa, kadang mulut kita berubah, kadang mulut kita bisa berkata-kata yang tidak baik. Nah, kesempatan emas ini di bulan ini, dalam kondisi ini, mari sama-sama kita gunakan kesempatan emas ini untuk puasa kita lebih berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, agar puasa kita berkualitas, maka hiasi bulan Ramadan ini dengan beraneka macam amal ibadah. Ingat loh, ada dua amal ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah kita berkaitan dengan ibadah dengan Allah SWT dan ibadah kita dengan sesama manusia. Di bulan puasa ini berkaitan dengan hablum minallah, ada suatu ibadah yang hanya di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Mari sama-sama anakku semua, ya, walaupun kita ada anjuran untuk salat tarawih di rumah, kita pindahkan yang biasanya di masjid, di musala, kita ke rumah, berjamaah di rumah. Bagi anak-anakku semua yang laki-laki, silakan menjadi imam. Sehingga apa? Benar-benar puasa kita pada tahun ini berkualitas. Jangan sampai kesempatan emas ini yang Allah berikan panjang umur buat kita, kita tidak puasa, bahkan tidak sholat tarawih. Mari sama-sama kita hiasi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Kemudian berkaitan dengan hablum minallah juga, kita banyak membaca Al-Quran. Ingat loh, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan Allah akan sangat senang ketika firmannya, kalimat-kalimatnya dibaca oleh umatnya. Ya, contoh kamu lah, ketika kamu punya tulisan dibaca oleh teman kamu, bagaimana kamu gak senang? Begitu juga Allah, ketika Allah memberikan firman-Nya dan dibaca oleh kita, maka Allah pun akan senang. Makanya saking senangnya Allah kepada orang-orang yang baca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya, dihitung per huruf. Dan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Mari sama-sama, Bapak sarankan, jangan sampai dalam satu hari Ramadan ini tidak membaca Quran. Baca Al-Quran minimal 1, 2, 3 lembar. Kalau perlu punya target, one day, one juz. Siapa? Ketika selesai Ramadan, khatam kita baca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan akan Allah turunkan rahmat buat kita yang bacanya. Bahkan tadi Allah senang tuh orang baca kalimat-kalimatnya, maka setiap doa kita akan Allah ijabah. Nah, itu semua ya, sampai lupa tidak membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita baca Al-Quran, kita cintai Al-Quran.
berarti kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan masih dengan hablum minallah, mari sama-sama di bulan Ramadan ini dan situasi yang seperti ini, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dengan istighfar. Insya Allah dengan banyak berzikir, kita dekatkan hati kita, lisan kita hiasi dengan zikir dengan Allah, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah akan Allah lindungi kita, akan Allah jaga, akan Allah pelihara kita dari musibah yang melanda bangsa kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan sehingga nanti kita bisa bertemu kembali dalam kondisi normal seperti biasanya. Kemudian anakku semua yang Bapak cintai, agar puasa kita berkualitas, yang kedua juga ada hablum minan nas, yaitu beramaliah dengan sesama manusia. Mari sama-sama dalam kesempatan seperti ini, banyak tetangga-tetangga kita yang memang kena PHK, dirumahkan, semua penghasilan berkurang, maka mari sama-sama kita perbanyak untuk berderma. Kita banyak sedekah. Kenapa? Dengan sedekah di bulan Ramadan ini pasti akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan dengan sedekah pun kita akan dijauhi bala atau dijauhi segala mara bahaya. Nah, selain itu juga kita sayangi fakir miskin. Ya, kalau kita ada uang berlebih, kita kasih kepada fakir miskin. Selain itu juga bisa kita bantu orang tua dengan mempersiapkan makan sahur, mempersiapkan untuk berbuka, dan membantu kegiatan-kegiatan di rumah. Insya Allah itu akan menjadi pahala dan ladang pahala buat kita semua, anak-anakku semua. Anakku semua, mari kita belajar kepada ibrah kepada sebuah metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Kita tiap ulat ada binatang yang menjijikan, ada yang takut, menyeramkan, menakutkan. Nah, ketika dia berada di sebuah pohon, habis tuh daun-daunnya dimakan oleh ulat. Serakah dia, sampai kenyang, badan sampai gendut. Tetapi ketika masanya dia berhibernasi, masanya dia melindungi diri dengan kepompong, ulat berpuasa, anak-anakku semua. Tidak makan, tidak minum, bahkan dia berhari-hari, ada yang 7 hari sampai 20 hari tidak makan dan tidak minum. Tapi setelah itu, setelah masanya selesai, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, beraneka ragam warnanya. Setiap orang pasti mencintainya, menyukainya. Maka jadilah ketika puasa kita berkualitas, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bersih, suci, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sangat mencintai kita. Begitu juga dengan manusia, kita akan disukai oleh manusia. Mudah-mudahan sekali lagi kesempatan yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan kita ini, kesehatan yang Allah berikan kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian tidak puasa, kalian tidak sholat, sakit hati orang tua ketika melihat kamu nggak sholat, ketika kamu tidak puasa. Maka pada anak semua, sayangi orang tua dengan apa? Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga laksanakan perintah orang tua. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian, dan kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi kita terlindungi dari wabah penyakit ini dan kita bisa hidup normal kembali, kita bisa bertemu kembali di sekolah, belajar seperti biasanya. Mohon maaf apabila dalam tausiah ini ada kata-kata yang tidak baik, ada kata-kata yang menyinggung. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari Al-Fakir, Bapak sendiri. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.